Assalamualaikum, halo sedulur Jejak KSR. Kami channel Jejak KSR YouTube. Sekarang kita berada di desa siapa mas? Di atasnya Kali Songo. Di atasnya Kali Songo. Apa emang di apa Dau ya, termasuk Dau, masuk Dau, Kecamatan Dau. Hari ini kita akan ngevlog sebuah makam punden, namanya Mbah Beji dan Mbah Rondo Kuning. sama Mbah Rondo Kuning. Di sana, tepatnya di sana sebelah utara. Di sana ada dua kayak rumah-rumahan gitu. Yang satu makam, yang satu saya kurang tahu itu apa. Nanti coba saya deteksi dan telusuri. Ada cerita apa, sejarah apa, gambaran apa, sosok apa aja. Saya sang KSR Yos Kurniawan dan bersama Bang Andre. Ini bolos saya hari ini akan menelusuri. Kita jamnya sekarang jam tayangnya sore. Nah, inilah arealnya, suasananya. Nah, di sini pohon beringinnya gede banget sampai rimbun seperti ini, sedulur. Nah, ini jalannya, dan di belakang kita ini jalan raya, jalan besar menuju arah ke kota Malang. Suasananya sangat sejuk dan asri, tapi kalau malam kayaknya seru banget ini sih. Nah, seperti inilah gambarannya. Nanti kita akan coba mendekat. Ini gapura. Nah, ini yang di rumah-rumahan ini apa mas? Watu Dakon ya? Menurut informasi Watu Dakon, tapi nanti kita akan masuk ke sana. Coba kita masuk. Dan yang sebelah sana itu yang kuning itu, kuning ini sepertinya makam. Saya nggak tahu makam siapa, apa yang namanya Mbak Rondo Kuning itu sama Mbah Beji tadi. Dan ini apa mas? Tempat air. Ini dulu ya, tempat air. Ini kayaknya di sini ada sumber sekitar sini. Karena aliran sungainya di sini ini airnya santer deres banget. Jadi mengalirnya gede banget airnya sampai suaranya terdengar. Dulu kita akan nyoba ke sana mendekat, dan kita akan mengambil gambar dulu, dan acara kita season kedua kita akan mendeteksi juga. Seperti inilah tempatnya. Ini sepertinya kayaknya dilihat itu zaman dahulunya bersih mas, airnya bersih, soalnya dibuat seperti tempat tangga gini, biasanya dipakai mandi juga. Tapi karena airnya udah mengering, oh ini ada saluran. Inilah dulu. Lampu tadi. Iya, Bang. Ini pohon beringinnya banyak, sekitar 6 lebih, dan usianya tua kayak seperti ini. Kita akan coba sampai menuju ke makam. Sini ada, rupanya ada bekas tempat orang ritual juga. Ada bekas bakaran dupa dan tempat bakaran minyak. Nah, Mas Andre, tahu nggak yang namanya Mbak Rondo Kuning yang mana? Apa di makam ini apa yang? Kalau menurut warga yang Rondo Kuning yang sini, sebelah sini. Oh sini ya? Iya. Cuma tidak ada keterangan ya di sini.
kalau melihat temboknya gini biasanya identik dengan ceritanya, Mas. Barangkali Mas Andre ada cerita sedikit dari info sekitar sini tentang area ini. Kalau menurut warga sih ini sesepuh desa di sini ya. Kalau cerita yang lainnya saya kurang tahu juga. Ini apa berjuang apa gimana? Kurang tahu ya. Ini sumbernya sebelah mana, Mas? Di sini ya. Ini sumber berarti, Mas? Kemungkinan besar sumber. Coba kita lihat dulu sebelum kita masuk ke yang konon katanya watu akor di dalam rumah-rumah itu, kita akan melihat sumber mata air ini. Ini sorot Di atas sekali. kita nggak bisa masuk. Lebih ya bawah, anu gede. Kok bisa dari atas? Ngalir lagi ya? Kemungkinan. Karena di sini nggak ada air mengalir, di sana air sungainya kering. Ini keluarin dari apa di dalam sini? Kemungkinan besar dari dalam. Oh, jadi ini bisa dibilang bunker, Mas yo. Tapi ada sumbernya. Bisa jadi. Bunker air. Dulu saya mendengar sama-sama ada suara kayak perempuan nembang. Kok saya di sini tapi suaranya kayak agak jauh. Sana tadi malah di dalam ini kok. Mungkin kita udah disambut dengan suara kayak ada tembang wanita, sosok wanita nembang. Ini saya ada sosok sepuh banget tapi dulunya kayaknya cantik orang. Dia pakai apa? Kuning. Oh, masih kayak nari. Buat nari itu dulu. Selendang itu Sampur atau kayak sampur. oh, sampur. Tapi panjang banget kuning. Tapi wajahnya sepuh. Mungkin kalau orang yang bisa melihat di sini dalam arti mata batin, dia akan melihatnya sosoknya cantik. Jadi ini yang saya lihat ini sosoknya sepuh, tapi dia pakai pakaian kayak kebaya, terus kayak jari ya, cewek gitu, terus pakai selendang kuning kayak sampul gini. Dia kayak nembang, dia nggak nari cuma nembang gitu. Terus saya akan melakukan ritual mohon izin dulu dan berdoa. Ini soalnya saya disambut dengan suara sama-sama terdengar suara orang perempuan nembang dan sosok pakai tali campur menari seperti kayak kalau orang zaman sekarang itu penyanyi gitu. Jadi saya akan minta izin dulu, kita akan doa dulu, kirim doa untuk arwah yang ada di makam ini. Ikuti terus menelusuri jejak sang kaisar. Dulu saya akan melakukan kirim doa, minta izin sama sosok-sosok penunggu yang di sini supaya tidak terjadi apa-apa dan nggak ada yang mengikuti. Jadi mohon doanya dulu. Saya juga ingin tahu leluhur di sini, di mana
bentuk dan ceritanya di sini dulu ada apa gitu. Mungkin nanti ada gambaran seksi. Ini bagus. Kita disuruh ke sana karena yang di sini dia menyuruh nanti di sana kita dikasih gambaran. Jadi setelah saya berdoa, saya tutup doa, nah kita disuruh masuk ke situ. Jadi kita alhamdulillah, insya Allah kita di Sumogo kan di sini. Jadi nanti kalau kita masuk ke situ kita dapat gambaran. Jadi, kita menghormati yang di Makam ini. Jadi kita lanjut ke sana. Kita udah di depan konon katanya waktu nyaron, kita akan masuk dan kita akan coba berdoa juga dan mohon izin lagi yang di sini yang untuk mendeteksi. Kalau saya lihat ini hilang dulu, tapi kecepatan. Kalau saya lihat ini sebenarnya kayak ini kalau udah di bawah ini kayaknya. Setelah saya akan melakukan ritual komunikasi dulu dan mohon izin. Ini ada sosok harimau yang nunggu di sini. Ya, jadi kita disuruh istilahnya menghormati peninggalan. Ya, setelah saya akan melakukan ritual pendeteksian. Saya akan berdoa dulu keselamatan saya. Saya langsung dan saya akan melakukan pendeteksi.
itu. Ini sedulur, di sini ada lubang kayak lubang gitu. Saya kurang tahu lubang apa. Oh ini foto. Di sini kayak batu bata. Coba saya buka misalnya. Ini batu ini sama ini beda tuh. Jadi di sini kayak ada bentuk ukiran kayak apa boleh ngerti ukiran ini. Oh, pedot. Nah ini kayaknya mutus-mutus dulu. Kalau saya melihat di sini ada juga yang melakukan ritual seperti mungkin kurang baik juga juga ada ya nggak semua itu ada yang melakukan ritual kurang baik. Jadi terus ini menancap, batu ini menancap kayak apa? Saya melihat di sini ada sebuah mustika kayak mustika, saya melihatnya mustika seperti mustika merah delima, kecil banget bulu. Dia kayaknya nancap di batu, sepertinya batu yang itu, yang di persis kayak batu bata. Mustika merah delima ya. Kalau katanya yang dicari orang bulat itu warnanya merah. Karena kita nggak mencari dulu seperti pusaka sih, hanya itu tahu. Dan sebenarnya saya melihat di sini ada zaman dahulunya ada seorang yang seperti orang yang bertapa. Zamannya dulu ada orang bertapa. Ini ada dua orang antara Mbok Nyai, saya manggilnya Mbok Nyai Lontong Kuning, sama seseorang laki-laki tua sepuh banget. Dia pakai baju putih selapana, pakai kepala putih ini, terus jenggotnya panjang putih. Dia bersila, ada yang bersila di sini menghadap ke sana, ke Gunung Arjuna. Apa ini seperti petilasan gitu? Bisa dikatakan gitu. Ini di sini ada yang nyebut, ya nggak tahu yang orang sini menyebutnya apa, yang jelas kalau kayaknya ada yang bilang ini Watu Palenggahan. Jadi kayak disebut apa? Palenggahan gitu. Tempat duduk. Tempat duduk kalau orang
Ini mungkin kayak batu buat seperti Pertapa itu untuk pertapa. tengger gitu. Oh, Nggak tahu dibuat tanda apa kan, saya kurang tahu. Sama yang satu itu. Tapi saya mencurigai bahwa di sini ada sebuah bangunan, Mas. Soalnya ada ini. Terus ada sumber juga, terus ada pohon-pohon besar juga. Soalnya ini jelas ya bahwa ini batu candi, seperti kayak apa? Kayak gitu. Ada reliefnya. Kayak untuk diukir gitu. Tapi mereka batunya ini putus-putus. Disusun gitu ya. Kayak susun ini juga. Nah, ini batunya berputus-putus. Nah, di sini. Keluar, saya akan menceritakan sedikit, ada tambahan sedikit tentang sosok-sosok yang di sini, dan sedikit ya saya nggak bisa memastikan itu benar enggak, yang jelas gambaran goibnya di sini menggambarkan situasi sedikit zaman dahulu, kegiatan di sini sedikit zaman dahulunya yang sosok dua ini. Jadi sosok jin di sini menggambarkan seperti itu. Coba nanti kita di luar kita bahas. Di sini energinya kuat banget tuh. Sosok harimau ini ngitari ini terus, jadi dia harimau putih ngitari ini di sini terus, dia menjaga di sini, kadang dia di atas ini. Jadi kalau ada orang yang meminta sesuatu, sosok harimau inilah yang sering mengabulkan juga. Jadi ngasih kode apa info-info yang mereka minta. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel kami, channel Jejak KS. Ya, sedulur, kita akan membahas apa yang kita dapat di sini tadi. Kita rekam tadi. Jadi sosok-sosok yang di sini dan gambaran kayak peninggalan, bisa dikatakan situs juga ya tadi. Kalau menurut Mas Andri tadi, kalau di sejarah itu seperti itu tadi apa, Mas? Bentuk apa, Mas? Kalau di candi apa, di bangunan apa? Kalau saya melihat belum bisa memastikan sih, Mas, karena masih belum ada istilahnya, kalau saya belum bisa melihat keseluruhan itu dulu bentuknya seperti apa. Soalnya tadi ada yang kayaknya dulu, kayak ditumpangi semen juga, ya, kayak batu cor gitu, jadi enggak, cuman yang samping aja kelihatan kayak memang itu buatan seperti di candi, kayak garis, ada kayak umpak, tadi saya menyebutnya umpak itu tadi. Yang satunya tadi itu kayak apa ya, kotak itu persegi sama, cuman yang umpak tadi bawahnya agak meruncing gitu. Kalau dari sang KSR sendiri, setelah melakukan penelusuran di area sini, itu apa saja yang sosok apa aja yang ada di sini? Tadi waktu kita yang di sumbernya tadi terus, di situ ada sosok perempuan baju putih, cuman dia nembang, rambutnya panjang agak ikal gitu. Terus saya ngikutin lagi, tapi kayaknya bukan dia. Terus yang di sini, yang di makam ini kayaknya sosok Mbok Nyai Rondo Putih, saya nyebutnya Mbok Nyai Rondo Putih. Sosok beliau itu dia rambutnya kayak di cepol gitu, diikat gitu. Belum. Digelum. Ya. Terus dia pakai tusuk konde kayak ada bunga gitu. Terus itu dulu seperti batu merah. Itu tadi. Jadi kayak ada batu pernik-perniknya, kayak aksesorisnya batu merah-merah gitu. Di sininya. Terus kita tadi disuruh masuk ke situ. Kalau ingin tahu yang di situ, disuruh masuk ke situ. Kita ditemuin sosok harimau putih yang menunggu di dalam sini. Dan saya juga tetap masih melihat sosok Mbok tadi, beliaunya masuk juga ke situ. Si macan putih ini saya melihatnya dia seperti anak buahnya gitu dulu, anak buahnya sosok Mbok Nyai tadi, rondo kuning tadi. Jadi pengikutnya kalau di goibnya.
Terus tadi sempat saya mendengar ada menyebut di sini ini kayak bisikan gaib itu di sini seperti palenggan atau pelinggihan atau tempat untuk semedi. Jadi saya melihat sosok orang tua juga, sosok kakek orang tua berjenggot terus pakai ikat kepala putih, seperti di, mohon maaf agama ini, dia bersila menghadap ke sana, ke arah Gunung Arjuna. Ke arah Gunung Arjuna. Dia bersila, tapi dia nggak cara orang semedi itu nggak ngelihat kita, cuma dia duduk di atas lempengan itu tadi. Jadi nyainya yang mbok nyai tadi, dia yang suka keliling-keliling di sini. Sosok beliau ya kayaknya dia menungguin itu tadi. Saya nggak tahu ada cerita apa, saya nggak bisa, soalnya dia tadi nggak ngomong juga siapa orang ini, apakah zaman dulu itu suaminya apa gimana. Itu gambarannya kayak gitu dulu. Dan ada 3 sosok gaib yang saya lihat di sini, sosok nenek-nenek tadi yang mbok nyai tadi, sama orang tua laki-laki pakai ikat kepala putih, pakai selempangan putih-putih itu sosok harimau putih. Lah harimau putih itu nungguin yang sosok kakek-kakek yang bersila gitu. Terus Mas Andre apa tadi sempat waktu megang kamera ada kayak gambaran apa? Saya sih tidak merasakan apa-apa ya. Cuma tapi nggak tahu benar apa salah. Jadi istilahnya begini, ada petapa yang pakai baju putih, terus mungkin ada sosok perempuan tadi yang mungkin yang istilahnya melayani. Dalam artian melayani itu apa ya? Yang mungkin yang bersih-bersih di sini, atau yang apa? Yang istilahnya mengikuti sosok yang baju putih tadi. Maksudnya ada hubungannya, dalam artian yang satu tetapanya, yang satunya kayak yang bersih-bersih atau yang merawat di sini. Apakah ada seperti itu? Atau sudah beda zaman? Kalau saya melihatnya, kalau lihat cara pakaiannya, kemungkinan bisa salah, bisa enggak. Beda zaman enggak? Soalnya pakaiannya, kalau orang zaman dulu kerajaan itu yang pertama pakai pakaian putih, tapi kalau kerajaan setahu saya, kalau lihat di sejarah itu pakaiannya mirip seperti itu. Tapi kurang tahu lagi, kita kan di sini langsung datang dan kita ketarik ke sini, ingin melihat di sini dan sosoknya seperti itu sih. Jadi kemungkinan ada cerita kayak suami istri bisa, dan mungkin ada cerita kayak orang ini mungkin ya, ini zaman, karena sejarah belum tentu semua orang bisa menguak sampai tuntas. Jadi itu hanya kemungkinan juga. Tapi yang kita lihat secara mata batin, pas belakangnya kelihatan tadi ada sosok perempuan dan mbak. Umurnya pun hampir sama. Jadi versi umur tuanya itu sama. Kondisi dan cara pakaian. Nah, ini saya agak tertarik sama yang mbah yang pakai baju putih ini, Mas. Apakah ini ada hubungannya dengan petinggi kerajaan? Seperti mungkin apa pernah dulu dia istilahnya pernah di suatu kerajaan, kemudian dia menyepi, apa sudah apa istilahnya sudah meninggalkan duniawinya, dia kepingin bertapa, menyempurnakan hidupnya, dan kemudian membuang semua keduniawian. Kalau saya lihat dia memang bisa dikatakan juga masih bawahannya Mbah yang di Batu itu, dia kenal juga, kemungkinan jadi kayak bisa dia kayak di Mataram gitu, tapi dia eranya mungkin bawahnya masih lebih tua lagi, enggak lebih, ini mungkin ini lebih seperti apa ya, pelarian gitu ya. Kan di Jawa Timur ini ada beberapa banyak loh.
pengikut di Ponorogo, yang ada juga yang dari Mataram terus lari ke sini. Cuman dia nggak begitu ke sini, dia nggak ngeliatin dia itu orang, dalam arti orang kaya lah. Bukan, saya nggak bisa nyebutnya petinggi, soalnya beliaunya nggak bisa diajak ngomong, posisinya semedis dulu. Jadi kayak dia seperti meminta sesuatu, memohon pada Tuhan. Kalau saya melihatnya mungkin agamanya Hindu, bisa jadi Hindu dulu. Soalnya dia mengarah ke sana di Gunung Ke Arjuna. Gunung Arjuna. Dan dia posisinya seperti ini, diam gini. Matanya terjam, ininya putih semua. Terus ada kayak jambang ini, segini putih. Dan sosok Mbok Nyai tadi itu, dia orangnya kayaknya setia banget. Jadi setiap kayak ada orang mau ke sini, dipinarakkan suruh ke situ. Tapi jangan berisik, jangan ribut-ribut. Tapi saya kurang tahu kok, saya melihat secara fisiknya kok lokasinya dalamnya kayak gitu. Ya mungkin dulunya memang nggak kayak gini, Mas. Jadi berhubung mungkin ada orang yang minta hajat ke sini terkabul terus, akhirnya ada yang bakar minyak, ada yang ini gini, akhirnya seperti ini. Saya melihatnya masih kurang kerawat. Kalau secara fisik bangunannya ya alhamdulillah lumayan, cuman di dalamnya energi negatif banyak yang masuk ke situ. Jadi ada yang menyalahgunakan juga. Seperti itu, saya nggak berani ngomong, takutnya ada yang tersinggung gitu. Jadi kalau melihat sosoknya sayang sekali. Sebenarnya dia pakai baju putih itu, kalau orang zaman dahulu itu dia itu orangnya hatinya bersih banget, dan dia memang benar-benar meminta. Jadi dia nggak pakai baju kayak orang zaman sekarang, cuma selempangan, nggak pakai baju. Cuma dia bersila, terus dia sama tangannya begini. Dan setiap kalau ada orang kesini, pasti dia sama, kalau orang itu paham dan bisa menembus gaibnya, dia sama beliau Mboknya ini disuruh kesini juga. Gitu Mas ceritanya. Kalau di area sekitar sini kan ini ada pohon besar banyak ya. Itu kira-kira sosok apa lagi Mas yang bisa saya rasakan? Di sini juga ada sumber air juga. Kalau saya melihat di sumber air tadi, condongnya di situ banyak sosok-sosok wanita. Soalnya kayaknya banyak yang mengambil air untuk pengobatan juga dan keperluan. Ya, bisa keperluan untuk supranatural, untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau biasanya orang buat mandi apa buat ngambil buat minum bisa. Dan juga ini saya melihat sosok harimau juga, nggak hanya satu, yang di dalam itu beda dulu. Jadi khusus, yaitu khusus penjaga yang di dalam. Tapi yang setiap pohon ini ada sendiri-sendiri. Saya nggak nyebut yang jelek-jelek, ada sebenarnya banyak, cuman saya nggak nyebut. Yang nyebut yang saya lihat yang sosoknya bagus banget. Cuman satu cewek yang di tandon air tadi, itu yang seperti kuntilanak tapi rambutnya beda, kayak ikal, tebel banget rambutnya. Dia tepatnya di pojok. Jadi ada kayak tangga, dia di bawahnya tangga, berdiri kayak gini. Dia ngelihat kita. Nah setelah saya lihat itu, saya mendengar suara kayak ada orang nembang. Ternyata Mboknya tadi berada di pojok. Dia kayak ngasih tahu bahwa aku ada di sini. Dulu ini kamera ini gambarnya, ada di sini nggak ada cahaya, dia tiba-tiba kamera HP ini putih-putih gitu. Cahaya ada di balik sebelah sana ya? Sebenarnya harusnya. Mau bertanya apa lagi? Barangkali. Ini datarannya sebenarnya dataran tinggi dulu. Dan di area sebelah sana mungkin bisa tembus Jeding, kalau nggak salah. Di sana juga ada situs Jeding kayak sumber pertirtaan gitu. Tapi udah rusak semua, kayak nggak dirawat. Nah, sekarang dirawat, dibuat tempat wisata. Alhamdulillah ada bagus lah. Jadi kalau hari Minggu ada orang berwisata. Sosok di sini bentuk pusaka yang paling mungkin ada yang tahu, orang supranatural, sosok yang paling punya bentuknya kayak batu merah.
kayaknya masih dipakai, jadi saya sempat dikasih tahu bentuknya, jadi kayak di dalam batu gitu mas. Oh, masih Tapi ada. batu bongkahan, tapi ada lubang, posisi batunya di dalam. Oh, Ada batu ukuran kecil gini, cuman kayak batu kayaknya di dalam situ tadi. Kalau mungkin kalau kerajaan saya belum bisa menembus sampai situ, ya kemungkinan ada. Soalnya saya nggak tahu batu itu ditemukannya di mana, apa di sini. Kemungkinan juga bisa di sini mas, soalnya di sini ada pohon-pohon gede. iya. Kita tadi menelusuri di area sini nggak menemukan kayak batu bata, batu andesit candi, nggak menemukan. Jadi cuman yang di dalam kayaknya batu hanya itu aja. Terus yang satu kayak ditanam, nggak tahu asalnya memang nancep gitu apa gimana. Di dalam situ banyak bunga-bunga dan tempat bakar juga. Pokoknya sakral banget. Sepertinya saya melihatnya sakral banget. Kalau air ini memang ada sangkut pautnya dengan Mbok Nyai ini. Makanya orang yang kesini mesti ngambil air itu. Karena mereka tahu Mbok Nyai ini mungkin auranya bagus. Jadi bisa buat pengasihan gitu. Tuh menurut saya kayak gitu. Gimana Mas Andri? Saya yang perlu sampaikan lagi, diceritakan lagi. Mas Andri mau tanya apa lagi? Saya masih apa ya? Masih belum mungkin. Saya akan mencoba merasakan juga di area sini. Ini sosok harimau ini kita, dia ngikutin kita terus nggak apa-apa, dia ngikutin baik, cuma kayak kayak orang itu kayak nganter gitu, kita mau kemana diikuti sih, kayak diantar supaya kayak dikenalin gitu. Itu harimau yang dari dalam atau yang Dalam, dari luar? Oh, dalam. dari dalam. Dari dalam itu jarang keluar mas, Harimau putih tadi ya? putih jarang keluar. Saya melihatnya harimau putih tapi matanya merah, jadi identik dengan batu musika tadi. Mungkin bisa juga itu kekuatan dari batu merah tadi. Jadi soalnya batu itu saya lihat di dalam. Pak Mas Andri pejamkan mata aja, mungkin sedikit-sedikit akan ada gambaran sih kayak lewat gitu. Kalau Mas Andri nyarinya sama ngeliat-ngeliat gini mungkin agak kesulitan juga. Coba akan saya transfer doa sama NFT biar sedikit buka. Jadi beda sama malam. Soalnya kalau malam energinya kuat banget Pak. Aktivitas mereka lebih padat daripada kayak sore kayak gini. Sebenarnya kalau pertanyaan dekat sosok-sosok yang di sekitar sini udah pada ngeliat kita dan mereka cuma diam aja. Sosok harimau aja yang mendekati. Kalau Mas Andri kamu bisa putar posisi arah utara, pelan-pelan selatan, kayak kompas, ikuti kompas, pelan-pelan aja. Diam sebentar.
kamera kita ngeblur. Kalau Mas Andre kayak ditarik pengen berjalan, monggo, nggak apa-apa. Saya lebih tertarik ke arah sana. Iya, ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Sama buka mata nggak apa-apa, nanti setelah di situ pejamkan mata terus kita akan mengikuti Mas Andre. Sebenarnya Mas Andre ini dia agak peka, cuman kurang dilatih, jadi butuh dibantu juga supaya bisa merasakan dan gambaran-gambaran sedikit biar nampak di mata batin. Dia mengarah ke makam Mbok Nyai Rondo Kuning. Kalau ini saya masih saya kalau kesini tadi saya nggak tahu bener apa enggak ya, cuma lihat sepertinya mereka ngasih pesan, jadi lebih banyak untuk membersihkan diri, membersihkan hati, seperti itu. Itu mungkin ya apa ya, mungkin lebih ke arah saya untuk spiritual, dalam artian sudah mulai untuk mengurangi mengejar dunia dan mulai menyeimbangkan dengan spiritual. Nah, ini mengenai spiritualnya sendiri nanti kan tergantung dari masing-masing personil ya. Oh, kita Dari kita sendiri. Jadi sepertinya kayak ya ini apa? Lebih membersihkan diri gitu loh. Iya. Seperti itu. Kalau saya menurut yang saya tangkap seperti itu, tapi tidak tahu memang benar apa enggak. Saya juga sendiri masih Itu suara apa? kayak ngomong di sini Mas, Batin. di hati, di batin. Kayak ada apa? Semacam tiba-tiba ada muncul di batin ini kayak ada ucapan gitu. Iya betul betul. Jadi lebih apa ya? Dia mulai menyeimbangkan antara duniawi dan spiritual, tapi lebih menuju nantinya lebih ke arah spiritual. Seperti itu. Mungkin yang Mas dulu yang dirasakan Bang Andre ini, maaf saya pindah geser, beliaunya condongnya ke arah ke batu Palenggahan tadi, seperti batu dakon katanya orang sini, batu dakon yang ada sosok mbah-mbah tadi. Jadi memang sosok beliau memang kayaknya ingin menenangkan diri di sini. Mungkin karena pelarian apa gimana, jadi dia lebih nyaman di sini. Akhirnya dia mengabdikan di wilayah daerah sini. Mungkin nggak banyak penduduknya, malah nggak ada dia sendiri, beliaunya sendiri. Jadi mungkin kalau itu pesan buat kita, tim, dalam arti tim ya, itu mungkin ini kembali lagi ke duniawi, kayak ngevlog ini duniawi termasuk. Tapi kita mengulas sejarah leluhur dan memang ada gaibnya. Dalam arti kalau kita ada unsur gaibnya juga, dalam arti kita harus banyak membersihkan diri supaya nggak kebawa arus yang gaib-gaib di sini.
Tapi kenyataannya di sini banyak orang yang menyalahgunakan kayak gitu. Dan mungkin tangkapan saya kayak gitu. Yang Mas Andri dalam hati nangkep aja. Jadi memang Mbok Nyai tadi nggak cerita apa-apa, cuman kepingin kenal. Woi, monggo pinarak sebelah. Dia bilang kayak gitu. Jairo yang kakungmu. Saya nggak tahu dia nyebutnya tadi, sempat saya dengar suara gitu. Jadi saya ngikutin aja, ngikutin terus kita masuk. Jadi arahnya ke sini ya, jadi itu Karena mungkin sini masih lebih berkomunikasi, yang di dalam kan diem ya, lebih Iya. banyak diam. Ya, soalnya kan dia posisinya dianya orang seperti orang pertapa gitu, semeja gitu. Jadi kalau di sini memang dia mungkin kemungkinan dulu ya, ini kemungkinan aja. Sosok Mbok ini tadi dia nembang tapi seperti mengingatkan. Cuma saya nggak dengar jelas, seperti orang nembang. Kalau bahasa Indonesia orang nyanyi lah gitu. Cuman samar kayak jauh banget gitu. Saya ikutin ternyata di sini. Mas Andri tadi juga ketariknya ke sini. Terus beliaunya Mas Andri tadi seperti ada yang batinnya mengucapkan itu tadi. Padahal dia nggak kepingin ngomong itu, cuman dia kayak nerawang sekitar sini, merasakan sini, cuma ada kayak petuah kayak pesan petuah sebenarnya. Jadi sosok-sosok yang mungkin di luar sini, seperti di pojok-pojok, dan mungkin di gerbang itu juga ada. Nah, di sini juga ada tadi yang dikasih di balkon, batu itu, kayak cor-coran itu tempat apa itu? Saya kurang tahu. Di sini, ini energinya negatif. Arti negatif itu di luar lingkup ini. Di luar lingkup ini. Kalau kita udah masuk ke sini dan kita bisa menembus yang leluhur beliaunya dan yang di dalam, insya Allah mungkin kita dapat petua kayak gitu. Kalau memang kita datang ke tempat-tempat leluhur kita dengan tulus dan ikhlas dan nggak ada pengen apa-apa kayak pusaka, kayak sesuatu yang aneh-aneh, minta yang aneh, kita akan diberi petua-petua yang indah-indah dan mengingatkan kita tentang kehidupan. Biasanya kalau orang Jawa gitu, jadi nggak malah kamu tak kasih ini, enggak. Kalau kita memang benar-benar dikasih, mungkin itu barang yang udah nggak dipakai dan mungkin benda yang dibahkan ke kita supaya dirawat. Kalau saya gitu sedulur, mohon maaf. Itu mas. Oke, cukup. Ya sedulur, saya kira cukup sekian vlog kita hari ini di makam dan petilasan Mbah Beji sama Mbah Rondo Kuning, Mbok Nyai Rondo Kuning gitu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah ini. Ikuti penelusuran selanjutnya bersama channel Jejak KSR. Saya Yosi Kurniawan, Sang KSR, dan Andre. mohon diri, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ndi. Kudu ta? Masa ngono musola? Banjir kok kebun. Oh, banjir kok. Kering. Mereka ornamennya apa? Indo Buddha. ya, Buddha. Buddha kan ya gaya anu. Stupa. Selempangan putih ini. Iya, selempangan putih. Ini Buddha anu putih. Cuman apa jenenge, iku jenenge makamnya Mbok Nyai Rondo Kuning, kok kenapa nggak dikasih warna kuning? Caranya bundeling dikatin dan kuning. Anjir ini kemarin
Ya tetap ini. Enggak anu jam ini lho ngono. Oh enggak. Nek jare kancaku kan sini jenenge mbok ono. Sini begini. Semakin bengi suasananya mana kayak rada berubah ya. Iya. Sing yang lebih beraktivitas sing sekeliling itu. Kenapa? Lebih sing lebih menonjol aktivitasnya. Yo Sing di sekitar itu. hmm. Terus coba saya akan melepas energi yang di badan saya, ada yang ngikutin saya terus sih. Coba saya lepas dulu. Sang kasar berusaha berkomunikasi dengan makhluk yang ada di pohon beringin besar ini. Dulu alhamdulillah saya udah pamit dan insya Allah nggak ada yang ngikutin. Mohon doanya dulu ya. Ini sosok harimaunya soalnya ngikutin saya terus, nggak tahu tertarik ngikutin dia, tapi nggak marah, dia ngikutin terus badannya, perutnya tuh samping ini geser di kaki saya terus. Dari tadi kita di sini tadi wawancara sini terus dia ngikutin terus. Mau Jawa ngomong antil.